Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya menjelaskan tentang fungsi pajak. Menurut saya, tahun 2013 ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi. Terlihatnya adanya dua fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi penerimaan. Nah, yang kedua yaitu fungsi mengatur. Jadi yang pertama fungsi penerimaan itu sebagai alat sumber atau untuk memasuknya uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Nah, sebagai sumber mendapatkan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintahan, yakni penerimaan negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus tingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Selanjutnya yang kedua yaitu ada fungsi mengatur atau reguler, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan atau bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan. Misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan, atau sebaliknya pemberatan yang khususnya ditunjukkan kepada masalah tertentu. Pemerintahan itu bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, selain fungsi, pajak juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintahan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya ada fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi ini, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir ada fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini tuh dikaitkan dengan tingkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat pembayaran pajak.